Bab 1136, ayo kita hasilkan uang. Meskipun staf layanan tidak mengenal pria Parubaya dengan fitur yang tidak menarik, ia telah mengungkapkan statusnya. Tidak ada yang berani memalsukan identitas Saint Craftsman bintang 7. Meskipun Asosiasi Pandai Besi tidak menikmati status setinggi Asosiasi Mesia, Presiden Asosiasi Pandai Besi adalah anggota parlemen. Pengrajin ilahi Zhen Hua adalah anggota parlemen. Apalagi dia juga salah satu anggota biro. Dia ada di antara nama-nama yang dikenal Tang Wulin dalam daftar. Zhen Hua bertindak sebagai salah satu pemimpin di fraksi independen. Maaf, aku tidak sadar kau adalah Saint Craftsman. Staf layanan tidak berani menyalahkan Tang Wulin karena tidak memperlihatkan lencananya. Bahkan, Tang Wulin tidak akan mengenakan lencananya jika bukan karena terlalu sedikit orang di level ini. Kalau tidak, dia akan diawasi seperti binatang langka oleh orang-orang. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Saya hanya di sini untuk mencari tahu tentang misi yang tersedia. Tingkat mana saya harus pergi? Staf layanan berlari keluar dari belakang meja. Tolong izinkan saya untuk membawa Anda ke sana. Saint Craftsman. Orang itu Saint Craftsman. Seorang santo pengrajin ada di sini. Militer federal mengambil inisiatif untuk menghubungi semua pengrajin Saint di asosiasi kami dengan harapan mereka dapat mengambil bagian dalam perang. Kondisi yang ditawarkan sangat murah hati. Beberapa bahkan membagikan roh-roh hitam buatan manusia yang dibuat sendiri sebagai tanda. Saya ingin tahu mengapa orang ini ditinggalkan. Tang Wulin memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Jiwa roh hitam buatan manusia sebagai imbalan. Federasi sangat murah hati. Namun, saya khawatir harga dari jiwa roh hitam buatan manusia ini sangat tinggi. Pagoda Roh pantas reputasinya sebagai peneliti terkemuka dalam jiwa roh di dunia saat ini. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa Pagoda Roh berada dalam posisi berkuasa hari ini karena kontribusi mereka dalam penelitian jiwa-jiwa roh. Keberhasilan jiwa roh buatan manusia yang baru dikembangkan menandakan peningkatan di dunia tuan jiwa. Karena kurangnya binatang jiwa di benua saat ini, hampir semua tuan jiwa berada di bawah kendali Pagoda Roh sampai batas tertentu. Sebagai contoh, jika Pagoda Roh mengeluarkan perintah untuk tidak menjual jiwa roh kepada guru jiwa tertentu, kultivasi guru jiwa akan sangat terpengaruh. Tang Wulin khawatir bahwa dia perlu menghadapi masalah ini ketika dia membangun kembali Akademi Shrek di masa depan. Dia naik lift dan keluar di lantai 4. Level 4 memiliki lebih sedikit orang daripada level 1. Tidak ada aula yang luas. Hanya lorong-lorong. Tang Wulin menduga bahwa ini adalah lokasi untuk bengkel penempaan peringkat tertinggi asosiasi. Sangat sedikit Saint Craftsman yang ada. Tidak ada lebih dari 3 bahkan untuk divisi Mingdu yang besar. Seorang wanita muda yang cantik berdiri di depan Tang Wulin. Dia bertanya kepadanya dengan senyum di wajahnya. Pengrajin suci yang terhormat, apa yang bisa saya bantu? Tidak ada keraguan bahwa sudah ada kabar tentang identitas Tang Wulin. Aku ingin melakukan beberapa misi. Remunerasi yang diminta adalah dalam bentuk koin federasi. Sebagai Saint Craftsman, seseorang diizinkan untuk mengajukan remunerasi yang diminta. Tetapi tidak memilih misi seseorang. Tentu, tidak masalah. Meskipun wanita muda itu sedikit terkejut, dia langsung setuju. Mungkinkah Saint Craftsman kehabisan dana? Dia merasa tidak pasti karena dia tahu bahwa seseorang akan menjadi kaya ketika seseorang menjadi ahli dalam menempa. Bagaimana orang bisa kehabisan dana? Biasanya, Saint Craftsman hanya akan mengambil misi untuk mendapatkan beberapa bahan langka. Kalau tidak, mereka akan sibuk menempa para master jiwa tingkat tinggi yang berharap untuk menerobos menjadi master armor pertempuran 3 kata. Di sisi lain, seorang Saint Craftsman hampir bisa meminta sesuatu sebagai imbalan atas karyanya. Inilah sebabnya mengapa Pandai Besi setelah mencapai peringkat tinggi sangat dihormati oleh para pembuat mesia, mekanik mesia, dan bahkan para desainer mesia. Mereka benar-benar jenis langka. Segera, inventaris misi muncul di hadapan Tang Wulin. Tidak ada harga yang tercantum karena harga akan diusulkan oleh Saint Craftsman. Karya Saint Craftsman sangat berharga. Harganya bahkan mungkin tergantung pada suasana hati Pandai Besi. Itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Asosiasi Pandai Besi. Meskipun Tang Wulin telah lama menjadi Saint Craftsman,
Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Akan mudah untuk berurusan dengan masalah moneternya mulai sekarang. Silakan pilih 3 misi yang bisa diselesaikan oleh Saint Craftsman peringkat 7. Adapun harga, silakan set sesuai dengan kurs pasar. Anda dapat membayar saya setelah penilaian Anda. Juga, saya akan membutuhkan bengkel penempaan. Dan tolong bantu saya menyiapkan materi. Iya nih. Layanan yang diberikan kepada Saint Craftsman dilakukan segera dan tanpa kerumitan. Setelah Tang Wulin membuat pilihan, asosiasi akan membantunya untuk mengatur sisa masalah dan mengurangi biaya material dari remunerasi. Bahan-bahan yang disediakan tentunya akan menjadi yang terbaik. Biaya material hampir tidak menjadi perhatian bagi pandai besi peringkat seperti itu. Segera, 3 misi muncul di hadapan Tang Wulin. Semua misi adalah tipe yang sama dan juga yang paling sering diminta dari Saint Craftsman. Itu semua adalah tugas pembentukan logam yang ditempa jiwa. Dia akan melakukan penempaan jiwa pada logam. Diikuti dengan membentuk logam ke dalam bentuk yang diminta oleh pelanggan. Dengan kata lain, dia ditugaskan untuk menempa blok pendahuluan armor 3 kata. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum ketika melirik ketiga misi. Itu semua adalah tugas membentuk logam yang ditempa jiwa dari jenis logam yang sama. Itu dianggap level paling mudah untuk Saint Craftsman. Jelas bahwa staf layanan bertindak di sisi konservatif untuknya. Namun, itu sudah cukup baik. Dia tidak memalsukan untuk sementara waktu. Jadi akan bermanfaat untuk menggunakan misi ini sebagai latihan. Segera, suara ketukan berirama terdengar dari ruang tempat tingkat tinggi. Kedengarannya segar dan menyenangkan. Tidak ada satupun agitasi dalam suara. Staf layanan yang berjaga di dekat pintu segera merasa santai setelah mendengar suara ketukan. Yulan telah bekerja di level Saint Craftsman selama lebih dari 3 tahun. Dan dia hanya pernah bertemu 6 Saint Craftsman selama ini. Tugas pertama yang dia lakukan ketika bertemu Tang Wulin adalah memverifikasi identitasnya. Namun, tidak ada catatan tentang dia dalam sistem. Dia kemudian memverifikasi bahwa lencana Saint Craftsman asli dengan menjalankan pemindaian. Namun, tidak mungkin dia bisa mengetahui identitas asli Tang Wulin karena kebijakan pribadi dan rahasia asosiasi tersebut terhadap Saint Craftsman. Karena itu, ia memilih 3 misi termudah untuk Tang Wulin. Saat ini, dia merasa lega setelah mendengarkan suara ketukan yang menyenangkan. Orang ini benar-benar seorang Saint Craftsman. Tidak mungkin suara penempaan bisa begitu menyenangkan jika pandai besi itu bukan Saint Craftsman. Selanjutnya, dia harus menjadi pengrajin suci yang berpengalaman. Mungkin, dia lebih dekat ke peringkat ke-8. Dia terlihat berumur sekitar 40 tahun. Umumnya, pandai besi bekerja keras, sehingga mereka terlihat sedikit lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Mungkin, dia bahkan belum berusia 40 tahun. Seorang santo pengrajin muda. Bahkan jika dia sedikit lebih tua, itu masih bisa diterima. Lagi pula, jika aku bisa menjadi wanita Saint Craftsman, maka itu akan menjadi. Wanita muda itu sudah tenggelam dalam fantasi. Di sisi lain, Tang Wulin dalam suasana hati yang berlawanan. Semangatnya sudah menjadi sangat fokus saat dia terlibat dalam penempaannya. Mengikuti peningkatan basis budidayanya yang dihasilkan dari efek garis keturunan Raja Naga Emasnya. Tang Wulin menemukan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memadukan semua yang ia miliki untuk menempa. Bahkan aura garis keturunannya juga. Apa perbedaan antara pandai besi peringkat 7 dan pangkat 8? Itu ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk menggunakan paduan roh untuk menempa logam yang ditempa jiwa. Kemampuan memadukan endomen alami seseorang ke dalam logam sedemikian rupa sehingga seseorang dapat memberikan kehidupan dan spiritualitas pada logam adalah faktor penentu lainnya. Tang Wulin masih pangkat 7 pandai besi karena ia kurang dalam bidang ini. Dia perlu meningkatkan pemahamannya tentang proses penempaan dan dirinya sendiri secara menyeluruh untuk maju lebih jauh. Sebagai contoh, gurunya, pengrajin Saint Muchen mampu menggabungkan sebagian dari efek khusus yang dihasilkan oleh jiwa bela diri matahari ke dalam logam. Dengan demikian, logam yang ditempa jiwa yang ia hasilkan paling cocok untuk ahli jiwa atribut api. Atau untuk master jiwa yang jiwa bela dirinya tidak bertentangan dengan elemen api.
Armor pertempuran 3 kata yang dihasilkan dari logam buatan jiwa Muchen menghasilkan kemampuan menyerang seseorang untuk membawa atribut api. Serangan yang dihasilkan sangat kuat tetapi tidak mengkonsumsi kekuatan jiwa seseorang. Itu sama dengan menambahkan endomen alami baru ke master armor tempur. Jadi orang hanya bisa membayangkan kekuatan efeknya. Tang Wulin sudah mulai memahami kemampuannya di bidang ini sekarang. Sebelum hari ini, dia baru saja menyentuh pinggiran. Dia masih jauh dari memahami proses menggabungkan endomen alami ke dalam logam selama penempaan jiwa. Namun, hari ini berbeda. Saat dia mulai menempa, dia merasakan perbedaan dalam dirinya. Bab 1137, Aku Gu Yue. Segala macam elemen di ruang sekitarnya dengan penuh semangat mengelilingi dia. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan atribut logam. Kekuatan spiritual peringkat domain rohnya memungkinkannya untuk merasakan bahkan perubahan paling cepat sekalipun. Di sisi lain, semua jenis elemen yang dikaitkan sebenarnya menghasilkan efeknya dan terus mempengaruhi logam bersama dengan proses penempaannya. Dia bahkan bisa merasakan perubahan dan pengaruh pada logam yang disebabkan oleh fluktuasi garis keturunan di antara napasnya. Ini adalah manfaat dari kekuatan spiritual yang tinggi. Kekuatan spiritual dapat mencerminkan pengaruhnya pada kemampuan guru jiwa di hampir semua bidang. Apakah itu dalam pertempuran tuan jiwa atau profesi pembantu guru jiwa? Akan ada kenaikan yang baik ketika kekuatan spiritual tuan jiwa itu cukup kuat. Dengan demikian, hampir semua master jiwa yang dilengkapi dengan kemampuan luar biasa dalam profesi tambahan mereka memiliki kekuatan spiritual yang agak kuat. Bahkan dengan demikian, hampir tidak ada pandai besi Saint Craftsman peringkat yang memiliki basis budidaya kekuatan spiritualnya di ranah spirit domain. Bahkan pengrajin suci pertama Tang Wulin, Guru Muchen, memiliki basis kultivasi kekuatan spiritual hanya satu tingkat lebih rendah dari dirinya. Itu sudah cukup untuk pandai besi. Tang Wulin menggunakan basis kultivasi kekuatan spiritual domain rohnya untuk mengalami kedalaman dalam menempa. Rohnya benar-benar tenggelam dalam sensasi dan persepsi tentang logam. Pemahaman tersebut memungkinkan seluruh orang untuk sepenuhnya menyesuaikan diri dengan logam. Pada tingkat penempaan jiwa ini, setiap kali ia memasuki proses penempaan jiwa, itu sama dengan dia menciptakan atau menganugerahkan kehidupan dan kecerdasan pada logam. Ini juga alasan mengapa jumlah pandai besi kelas atas jauh lebih rendah daripada desainer, pembuat, dan mekanik. Sebuah logam hidup dengan kehidupan yang kaya dan kecerdasan akan menjadi baju perang atau mesia setelah proses desain, pembuatan, dan mekanik. Bagian selanjutnya hanya difokuskan pada pencetakan logam. Sementara hanya ada proses pertama yang melibatkan penciptaan. Itu sudah periode yang cukup lama sejak Tang Wulin memasuki peringkat Saint Craftsman. Kekuatan pemahamannya dalam menempa sangat mengesankan. Namun meskipun demikian ia tidak melakukan apa-apa selain memasuki pintu menciptakan kehidupan. Pemahamannya tentang kekuatan hidup kembali ketika dia berada di Pulau Iblis dan juga setiap tugas penempaan yang dia lakukan saat menjadi Saint Craftsman memberinya momen yang sangat penting untuk mengalami dan belajar. Dia berjalan lebih jauh di jalan Santo Pengrajin. Di sisi lain, momen sebenarnya yang memungkinkannya untuk naik dari peringkat 7 Saint Craftsman ke peringkat 8 Saint Craftsman adalah momen ini. Kekuatan spiritual ranking domain rohnya memungkinkannya untuk terhubung sepenuhnya dengan setiap elemen logam sehingga ia dapat mengalami perbedaan antara elemen logam dan elemen alam lainnya dengan cara yang bahkan lebih halus. Sebagai hasil dari pengalaman ini, ia terus membaik. Dia merasa seolah-olah dia adalah induk dari logam yang ditempa di hadapannya sendiri ketika dia terus-menerus mengubah embrio dan menanamkan gen yang menjadi miliknya. Proses penempaan itu panjang dan tahan lama. Tetapi tidak terasa apa-apa selain sepersekian detik dalam persepsi Tang Wulin. Setiap aliran cahaya lembut dan fluktuasi spiritual yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kecerdasan menutupi seluruh tubuh Tang Wulin untuk menawarkan umpan balik kepadanya. Baru pada saat itulah dia sadar dari perendaman total. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan menyimpan palu perak berat yang ditempa jiwa di tangannya. Dia menatap logam yang diletakkan di hadapannya saat bibirnya tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangan kirinya dan dengan lembut menekan ke logam perak yang tidak muncul apa-apa dari yang biasa dan adegan aneh muncul. Logam perak itu tanpa suara melunak. Itu merayap dan naik ke atas dari ujung jarinya.
Dalam sepersekian detik, logam perak menutupi telapak tangannya, diikuti oleh lengannya, siku dan kemudian sampai ke lengannya seperti lapisan baju perang. Itu bahkan lebih aneh bahwa Tang Wulin bisa merasakan kerinduan yang terpancar dari logam. Itu seperti kasih sayang seorang anak yang gembira saat melihat sang ayah dan mengungkapkan kemampuannya kepada ayahnya. Tang Wulin menggeser kesadarannya. Lapisan sisik berbentuk intan telah secara ajaib terbentuk pada permukaan logam yang memiliki bentuk sisik naga emasnya. Tampak sejelas kehidupan dan sisiknya bahkan bertekstur. Dia mengangkat tangannya dan bergetar lembut. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Sama sekali tidak perlu baginya untuk menggunakan palu tempa untuk melengkapi bentuk fondasi logam ini saat ini. Dia bisa dengan mudah menyelesaikan 2 langkah membentuk dan membentuk hanya dengan menggunakan kontrol pikirannya. Satu-satunya masalah yang mungkin dia hadapi adalah keengganan untuk berpisah dengan logam ini. Setiap potongan logam yang ditempa jiwa terasa seperti anaknya sendiri. Sangat sulit untuk berpisah dengan anak yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Tidak heran guru Mu Chen pernah mengatakan kepadanya bahwa semakin tinggi pangkat pandai besi, semakin pandai-pandai besi akan menjual produk-produk palsu. Mungkin inilah alasannya. Misi penempaan segera selesai. Meskipun itu adalah permintaan penempaan jiwa yang agak umum. Pada peringkatnya itu masih akan menelan biaya tokoh astronomi. Selain itu, sangat mahal sehingga tidak ada tingkat pasar tetap untuk itu. Hari sudah senja ketika dia keluar dari bengkel penempaan. Dia tidak hanya menghabiskan waktu untuk menempa, tetapi sebagian besar waktu dihabiskan untuk refleksi diri dan pemahaman. Waktu berlalu lebih cepat untuk Tang Wulin sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak ada banyak kesempatan baginya untuk merenungkan pengalaman penempaannya dengan cara yang mendalam seperti hari ini. Namun, dia masih mendapat banyak manfaat dari proses penempaan hari ini. Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia pasti akan naik ke peringkat Saint 8 Saint Craftsman ketika dia benar-benar bisa menggabungkan kekuatan spiritual domain rohnya ke dalam proses penempaan. Itu adalah tingkat yang tak terhitung pandai besi mengejar seluruh hidup mereka, namun tidak pernah bisa mencapai. Staf layanan menerima produk dari tangan Tang Wulin dan dibawa ke laboratorium khusus untuk pemantauan presisi. Penempaan jiwa bukanlah masalah sepele karena harganya banyak. Jika produk itu palsu, tidak hanya akan menyebabkan kerugian besar bagi asosiasi pandai besi, tetapi juga akan mengakibatkan penurunan reputasi asosiasi pandai besi pada saat yang sama. Tang Wulin dibawa ke ruang tunggu yang disediakan untuk menunggu sehingga ia memutuskan untuk menggunakan waktu itu untuk merenungkan selangkah lebih maju tentang keuntungannya dari proses penempaan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang mengetuk pintu. Orang yang kembali dari luar bukanlah resepsionis sebelumnya, tetapi orang yang sudah sangat tua. Mata lelaki tua itu berkilau dengan semangat yang kuat saat dia masuk melalui pintu. Pandangannya jatuh pada Tang Wulin. "Tuan, boleh saya bertanya nama Anda?" "Saya pada dasarnya berkenalan dengan Saint Craftsman di asosiasi, tetapi saya tidak akrab dengan Anda. Tolong maafkan ketidaktahuan saya," kata lelaki tua itu dengan lugas. Tang Wulin bisa mengatakan bahwa orang yang berdiri di hadapannya itu seharusnya adalah Saint Craftsman berdasarkan pengalamannya. Dia bahkan mungkin bisa menjadi direktur asosiasi Mingdu Blacksmith. Kalau tidak, dia tidak akan berbicara dengan Tang Wulin dengan sikap yang tenang meskipun menyadari status Tang Wulin sebagai Saint Craftsman. Tang Wulin tersenyum. "Saya seorang junior dengan keterampilan dangkal. Saya baru-baru ini maju ke Saint Craftsman dan saya murid guru Zhen Hua. Guru saya melarang saya untuk mempublikasikan identitas saya sebelum menyelesaikan masa magang saya. Saya baru saja menyelesaikan magang saya." Ketika dia berbicara, dia menyerahkan lencana Saint Craftsman yang ditempelkan di dadanya kepada orang tua itu. Lelaki tua itu menerima lencana itu dan menyentuhnya dengan ringan. Ekspresinya segera mengungkapkan rasa hormat. Bagaimana dia bisa tidak mengenali teknik Saint Craftsman dalam menempa? Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. "Jadi, kamu adalah murid presiden asosiasi. Tidak heran Anda mampu menempa produk luar biasa seperti itu. Saya Yao Ling dan kebetulan saya adalah presiden cabang Mingdu. Bolehkah saya menanyakan nama Anda?" "Tuan." Tang Wulin tersenyum dan berbicara. "Saya Gu Yue.
Dia seharusnya menyebut dirinya sebagai Long Yue. Tetapi tanpa sadar menggunakan nama Gu Yue ketika dia berbicara. Dia bahkan terkejut pada dirinya sendiri. Tetapi perasaan itu disertai oleh beberapa kepahitan yang samar. Gu Yue, pikir Yao Ling pada dirinya sendiri. Dalam hatinya, nama pria itu agak asing. Sepertinya orang ini adalah murid rahasia Presiden Asosiasi. Dia terlihat berusia sekitar 40 tahun. Tetapi jika dilihat dari teknik penempaan dan produk-produknya, standarnya sudah sangat dekat dengan Saint Craftsman peringkat ke-8. Dia bahkan mungkin bisa menjadi Saint Craftsman peringkat 8 yang sudah. Misi penempaan itu terlalu sederhana jadi mungkin dia tidak bisa mengungkapkan kemampuan penempaannya yang sebenarnya. Saudara Gu Yue jarang datang ke sini ke cabang minggu kami. Tetaplah selama beberapa hari agar Anda dan saya dapat bertukar pengalaman kami dengan baik. Sudah lama sejak saya terakhir kali bertemu Presiden Asosiasi. Apakah dia masih baik-baik saja? Tanya Yao Ling. Bab 1138, Peluang Yao Ling. Tang Wulin tersenyum pahit dan berkata, "Ini juga sudah lama sejak saya terakhir bertemu guru saya. Maaf, Presiden Yao. Ada sesuatu yang harus saya lakukan. Itu sebabnya saya tidak bisa tinggal terlalu lama. Saya akan berbicara lebih banyak dengan Anda saat berikutnya saya datang." Yao Ling berkata dengan ekspresi menyesal. "Itu terlalu buruk. Saya ingin berbicara lebih banyak dengan Anda. Saya telah melihat jiwa perbaikan Anda sekarang. Saya mengagumi pemikiran yang telah Anda masukkan ke dalamnya. Anda bahkan telah melampaui saya dalam beberapa detail kecil. Masih ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Bisakah Anda memberikan 2 produk jadi ini kepada saya? Saya tidak akan mengubah harga misi. Saya akan membuat 2 logam sol-sol lainnya seperti yang diminta oleh pembeli." Tang Wulin terkejut mendengar permintaan itu. Jelas bahwa Yao Ling ingin menjaga 2 produk Soul Refined untuk diteliti. Dia tidak keberatan itu. Ini hanya menunjukkan penghargaan pandai besi lain untuk bakatnya dan bukan hal yang buruk. Tidak masalah. Saya harap ini akan membantu Anda. Yao Ling mengangguk puas. Dia bergegas setelah bertukar informasi kontak dengan Tang Wulin. Meskipun Yao Ling dan Mu Chen sama-sama Saint Craftsman. Sebagai presiden cabang Mingdu posisinya di Asosiasi Pandai Besi dapat digambarkan sebagai bawahan satu orang sementara memerintah lebih dari ribuan. Jika Zhen Hua tidak ada, dia akan menjadi penanggung jawab Asosiasi Pandai Besi. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi pengrajin ilahi. Jika dia bersedia bertemu pandai besi atas produk Soul Refined dengan identitasnya. Dampak produk Soul Refined Tang Wulin pada dirinya bisa dibayangkan. Kedatangan Saint Craftsman akan menjadi masalah besar bagi asosiasi. Setelah staf mengkonfirmasi identitas pengrajin suci Tang Wulin, mereka telah mengirim produknya ke Yao Ling pada saat pertama. Yao Ling tidak terlalu terkejut ketika dia mendengar bahwa Saint Craftsman telah datang. Bagaimanapun, sebagai kota terbesar di benua itu, kota Mingdu kadang-kadang akan dikunjungi oleh Saint Craftsman. Namun, dia sangat terkejut ketika dia melihat produk Tang Wulin. Sebagai Saint Craftsman yang berpengalaman, dia memiliki indera yang luar biasa terhadap logam. Kesan pertamanya adalah bahwa produk ini dibuat dengan sangat baik. Selain aspek-aspek lain, makna yang dikandungnya saja telah melampaui mayoritas Saint Craftsman. Metode penempaan masih relatif tersentak dalam pendapatnya. Tetapi pemahaman tentang logam, terutama selama proses memberikan kehidupan dan kebijaksanaan untuk itu melalui soul refinement, dan vitalitas logam ini jelas lebih besar daripada kebanyakan Saint Craftsman. Itu tidak jauh lebih rendah bahkan dibandingkan dengan dia. Ini sudah merupakan merek dagang dari Saint Craftsman peringkat 8. Lebih penting lagi, metode yang digunakan untuk memberi kehidupan pada logam berbeda dari metode yang biasanya digunakan. Ini bahkan lebih jarang. Dengan demikian, Yao Ling telah bergegas pada saat pertama. Dia ingin melihat Saint Craftsman mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Lebih penting lagi, potongan logam Soul Refined ini telah memicu sesuatu dalam kemacetannya yang sudah lama mandek. Dia samar-samar merasa bahwa dia akan memahami jalan seorang pengrajin ilahi hanya dengan melihatnya.
Transisi dari menjadi pengrajin suci menjadi pengrajin ilahi sama sulitnya dengan binatang buas yang selamat dari hukuman ilahi, binatang buas yang keras yang datang sekali setiap 100.000 tahun. Jika tidak lebih. Spirit refinement memberi kehidupan pada logam. Soul refinement memberinya jiwa dan kecerdasan tingkat rendah bawaan. Penyempurnaan surga dari pengrajin ilahi sedang mengembangkan kehidupan dan kecerdasan. Kecerdasannya akan berkembang ke titik di mana ia tidak kalah dengan manusia. Jika kecerdasan seperti itu harus dipasangkan dengan loyalitas absolut, efeknya bisa dibayangkan. Mengapa armor pertempuran 4 kata begitu kuat? Itu karena sifat menyesuaikan diri dan menyempurnakan armor 4 kata itu. Kekuatan keseluruhannya setara dengan tuan rumah lainnya. Armor pertempuran 4 kata limit Douluo praktisnya adalah tiruan dari diri sendiri. Tidak ada keraguan bahwa Mesia paling kuat di dunia adalah milik Zhenhua. Namun, Mesia merah tidak jarang karena banyak kekuatan besar memilikinya. Mereka semua adalah Mesia ilahi. Tetapi apa yang membuat Mesia Zhenhua yang terkuat? Ini karena dia telah menghabiskan banyak upaya mental dan fisik saat membangun mechanya dengan Heaven Refinement. Itu bukan lagi Mesia sederhana. Itu bahkan bisa dianggap sebagai pelindung hidupnya. Yao Ling telah berada di level Saint Craftsman peringkat ke-8 selama bertahun-tahun sekarang. Tidak ada yang lebih penting daripada mempromosikan dirinya ke pangkat pengrajin ilahi baginya. Karena itulah dia buru-buru mencari Tang Wulin. Pertama, dia ingin melihat apakah mereka bisa melakukan percakapan yang mendalam. Kedua, dia berharap Tang Wulin setuju untuk mengambil 2 produk ini. Sejumlah besar ditambahkan ke angka di akunnya. Ketika Tang Wulin meninggalkan asosiasi pandai besi, wajahnya memiliki senyum alami. Mungkin itu karena pengalaman mendapatkan uang untuk membeli jiwa roh ketika dia masih muda terlalu pahit. Tetapi dia tidak pernah bisa mengubah sifat serakahnya. Di luar sudah sangat gelap. Tang Wulin tidak segera kembali ke tempat dia tinggal. Sebaliknya, dia mencari sesuatu untuk dimakan. Komunikator jiwanya berdering pada saat ini. Tang Wulin memeriksa nomor itu. Itu dari orang cabang Mingdu Tang Sek yang bertanggung jawab. Jiki. Dia mengangkat telepon. Jiki. Ya. Saya sudah menghubungi anggota parlemen. Molan. Setelah saya menyampaikan pesan Anda, dia setuju untuk bertemu. Besok siang. Di kafe dekat parlemen. Oke. Beri aku alamatnya. Dia mengakhiri panggilan. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah satu generasi telah berlalu. Jika dia mengatur kronologi dengan benar, dia dan Molan tidak berpisah selama itu. Hanya beberapa tahun. Namun, beberapa tahun ini terasa seperti keabadian baginya. Mereka telah mengalami terlalu banyak hal. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap kejadian memiliki efek mendalam pada mereka. Tang Wulin menghela nafas pelan. Saya harap Sister Molan masih baik-baik saja. Dia membayar tagihan dan berjalan keluar dari restoran. Dia berjalan santai di jalan-jalan kota Mingdu. Kota Mingdu sudah menjadi kota terbesar di benua itu. Namun, karena perkembangan cepat dari interior kota, terutama bagian tengah sudah kelebihan penduduk. Berbagai bangunan tampaknya dibangun tepat di sebelah satu sama lain. Kota itu tampak ramai. Pencakar langit yang tinggi bisa dilihat di mana-mana. Meskipun saat ini malam hari, lampu membuatnya seterang siang hari. Orang-orang yang lelah bekerja pada siang hari sekarang berjalan di jalanan dengan emosi yang lebih santai. Pria dan wanita muda yang mabuk memegang lengan mereka di bahu yang lain adalah pemandangan umum. Beberapa dari mereka bahkan berteriak beberapa kali seolah-olah mereka melelahkan kelelahan mereka dari pekerjaan hari itu. Saat ia berjalan di jalanan, Tang Wulin merasa seolah sulit baginya untuk berbaur dengan dunia baja ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengenang tentang hidupnya di Shrek Academy bertahun-tahun yang lalu. Pada akhirnya, dia masih lebih menyukai kemurnian akademi daripada masyarakat yang saling menipu. Sayangnya, akademi itu tidak ada lagi. Dia merindukan suasana belajar di akademi. Bahkan berkelahi dengan Wu Shiduo dan yang lainnya sekarang tampak menyenangkan baginya. God Killer Armageddon telah meledakkan segala yang diketahuinya. Dia masih bisa dengan jelas melihat Wu Shiduo mengekspresikan cintanya kepadanya selama festival tanggal nasib Dewa Laut. Namun, semuanya lenyap seiring waktu. Wu Shiduo sudah tidak ada lagi.
Teman-teman sekolahnya semua tewas dalam ledakan hebat itu. Kultus Roh Kudus. Tang Wulin tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah membenci sesuatu yang seburuk dia membenci kultus Roh Kudus. Ini bukan lagi dendam pribadi. Itu adalah Shrek Academy atau bahkan dendam seluruh umat manusia. Dia bisa melihat dari penyergapan Roh Kudus pada pasukan Dewa Darah bahwa tujuan mereka adalah untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Mereka bahkan rela melepaskan pesawat abisal. Dia melanjutkan langkahnya tetapi bahunya tiba-tiba bergetar. Tang Wulin sedikit terpana. Dia secara naluriah mendongak. Dia begitu tersesat dalam pikirannya sehingga tanpa sadar dia menabrak seseorang di jalan ini. Orang itu jelas tidak sadar juga. Hanya dengan benjolan, orang itu jatuh ke samping. Tang Wulin mengulurkan tangan dan meraih orang itu. Dia menariknya berdiri ketika bau minuman keras memenuhi hidungnya. Campurannya dengan aroma wanita itu tidak menyenangkan. Namun, itu sangat menggoda. Tang Wulin sedikit mengernyit. Dia memandang wanita yang sekarang bersandar padanya. Matanya jelas tampak hilang. Sepertinya dia menatapnya dengan pandangan kabur. Dia berkata dengan wajah mabuk. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Dia mulai mendorong dada Tang Wulin saat dia berbicara. Tang Wulin mendukungnya agar dia tidak jatuh. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia melepaskannya dan bersiap untuk pergi. Dia bukan penggemar bau minuman keras, terutama bau lebat di tubuh wanita ini. Minuman keras adalah keberadaan yang sangat asing bagi Tang Wulin. Namun, dia tahu bahwa alkohol bisa mematikan indera seseorang. Seorang wanita yang telah banyak minum tidak diragukan lagi tidak aman. Ada banyak yang memiliki niat tidak murni. Meskipun dia nyaris tidak melihat sekilas padanya, dia bisa melihat bahwa wanita tadi itu cantik. Dan yang sangat menarik pada saat itu, dia memiliki tubuh yang sangat bagus juga. Dia mengenakan singlet dan rok mini denim. Kaki yang lurus, ramping, dan lurus terbuka. Dia mengenakan sepatu hak tinggi dan rambut panjangnya diikat ke belakang menjadi ekor kuda sederhana. Kulitnya memerah dan dia memakai riasan tebal dengan bayangan mata biru. Namun, sepertinya dia tidak memakai terlalu banyak pemerah pipi dan bedak. Ini mungkin karena dia menggunakan produk kosmetik kelas tinggi. Bab 1139, jadi ini dia. Wanita cantik berpakaian minim itu berteriak meminta perhatian di jalan-jalan dalam keadaan mabuk. Jika dia bertemu seseorang dengan niat tidak murni, itu hanya masuk akal untuk kehormatannya untuk terancam punah. Namun, Tang Wulin tidak berniat ikut campur dalam kehidupan orang lain. Karena dia memilih untuk berpakaian seperti ini dan menjadi pemabuk ini. Siapa yang bisa mengatakan apakah dia berniat berselingkuh atau tidak? Tidak perlu baginya untuk ikut campur. Jadi dia hanya berbalik dan pergi tanpa memikirkannya lagi. Namun, teriakan marah dan kesal mencapai telinganya. Kamu bajingan. Di mana kamu? Kapan kamu akan keluar dari mimpiku? Tang Wulin berhenti di langkahnya setelah dia mendengar suara itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa ini suara wanita yang berteriak itu agak akrab. Dia sepertinya telah mendengar beberapa kata yang sama sebelumnya. Dia secara naluriah berbalik dan menatap wanita itu lagi. Pada saat ini, beberapa pria muda dengan pakaian mencolok berlari menghampirinya. Pria pertama mengenakan singlet kuning, celana pendek dicetak dan sepasang sandal jepit mahal. Haha, itu dia, gadis cantik. Mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Bukankah Anda mengatakan Anda hanya pergi ke toilet? Apa yang kamu lakukan di sini? Ayo, mari kita kembali ke minuman kita. Singlet kuning dengan cepat berjalan ke arahnya dan meraih lengannya. Lepaskan aku. Aku tidak minum lagi. Aku menyuruhmu pergi dariku. Saya dari tentara. Wanita itu tampaknya telah mempertahankan kesadaran. Dia mengayunkan lengannya dengan kuat dan singlet kuning itu terhuyung. Dia tidak marah tetapi tertawa. Tentara, itu bagus. Ayah saya adalah anggota parlemen. Ini benar. Mari kita gabungkan politik dan militer. Saudara, bawa kembali gadis cantik ini. Kami akan terus minum. Para pria muda lain yang datang bersamanya berjalan menghampirinya dengan wajah terkekeh. Mereka terus mengganggu wanita muda itu. Tentara. Ketika dia melihat wanita itu dengan riasan tebal, jantung Tang Wulin berdetak kencang. Bel akhirnya berbunyi di benaknya. Apakah itu dia?
Saya tidak bisa membayangkan ini adalah gadis yang penuh dengan udara heroik saat itu. Jika itu dia, maka bukankah aku akan menjadi bajingan yang dia teriak? Bibir Tang Wulin melengkung aneh. Dia mengangkat bahu tanpa daya. Karena dia sudah menghadapi situasi ini, dia tidak bisa membiarkannya. Baginya, semudah mengangkat jari. Dia mengambil langkah cepat ke depan ketika dia dengan cepat bergerak dan muncul di lingkaran dalam mereka. Dia dengan ringan mengetuk tanah dengan kaki kirinya. Gelombang getaran lemah segera menyebar. Seiring dengan singlet kuning, tubuh pemuda lainnya bergetar juga dan mereka berdiri di sana. Lumpuh. Mereka hanya orang biasa. Mereka terguncang selama beberapa waktu dan pikiran mereka kacau. Tang Wulin menarik wanita itu. Tampaknya tidak terlalu cepat. Tetapi mereka telah meninggalkan tempat itu hanya dalam beberapa langkah. Mereka berbelok ke jalan lain dan menghilang. Singlet kuning dan para pemuda lainnya kembali normal dalam beberapa detik. Di mana mereka? Ketika singlet kuning memperhatikan bahwa daging yang berair yang akan memasuki mulutnya telah menghilang, dia langsung marah. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Tang Wulin telah merebut wanita itu dari mereka, dia telah menyelamatkan hidup mereka. Tidak peduli seberapa mabuk tuan jiwa itu. Begitu mereka merasakan bahaya, mereka masih akan secara refleks membela diri. Untuk orang-orang biasa seperti mereka, bahkan jika wanita itu baru saja melepaskan jiwa bela dirinya, dia bisa dengan mudah menghancurkan kehidupan mereka. Blair. Tang Wulin berdiri lebih jauh. Dia mengerutkan kening saat dia melihat wanita yang muntah. Bau alkohol yang pekat benar-benar tidak menyenangkan. Jika orang ini tidak berhubungan dengan dia, dia akan senang untuk pergi dan tinggal jauh. Setelah muntah selama sekitar 15 menit, wanita itu tampak merasa lebih baik. Namun, dia masih belum bisa bangkit kembali. Tang Wulin berdiri di belakangnya. Dia meletakkan lengannya di bawah ketiaknya dan menariknya dari tanah. Kemudian, dia berjalan ke toilet umum di samping. Di bawah tatapan terkejut orang-orang yang lewat yang ada di sana hanya untuk menyelesaikan urusan mereka dengan alam. Ia menopang pinggang wanita itu dengan lengan kirinya, menekan kepalanya ke dalam baskom, dan memutar keran. Dia membiarkan air sedingin es dengan cepat mengalir ke kepala wanita itu. Wanita itu segera ingin berjuang. Tetapi jari Tang Wulin yang ditempatkan dengan baik di pinggangnya telah membuat anggota tubuhnya lemah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia sepenuhnya dibelas kasihan Tang Wulin. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Seorang wanita setengah baya yang lewat tidak tahan melihat. Dia memarahi Tang Wulin. Tang Wulin menghela nafas. Putriku itu tidak ada gunanya. Dia sangat muda. Tapi dia sering bergaul di luar dengan kerumunan yang salah. Saya harus memberinya pelajaran. Lihat ini. Tidak bisakah kamu mencium bau alkohol yang kuat padanya? Dia membuatku gila. Nyih. Siapa? Wanita itu sadar kembali di bawah rangsangan air dingin. Dia ingin berteriak tetapi tidak bisa berbicara. Air dingin menyembur ke mulut dan hidungnya di bawah kendali Tang Wulin. Itu benar-benar menekan ucapannya. Ketika wanita parubaya yang menanyai itu mendengar kata-kata Tang Wulin, ekspresinya segera berubah dan dia tanpa ampun berkata, "Anak muda akhir-akhir ini, banyak yang sulit diatur. Kakak, kamu melakukan hal yang benar. Saya mendukungmu." Tang Wulin saat ini tampaknya adalah pria parubaya. Dia tidak ragu untuk menggunakan penampilan luarnya. Dia membiarkan air mengalir selama 10 menit. Ketika kesadaran wanita itu menjadi kacau lagi, Tang Wulin menariknya. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan jiwa yang lembut meremas semua air dari rambutnya. Dia membawanya keluar dari toilet umum dan kembali ke jalan. Sen Xing merasa tidak nyaman sekarang. Dia menggigil kedinginan. Air di toilet sangat dingin. Dan dia memuntahkan sebagian besar alkohol yang dikonsumsi. Dia sadar saat ini. Tetapi rambutnya masih basah. Seluruh kepalanya terasa dingin karena air keran yang mengalir. Tubuhnya menggigil dan bibirnya masih pucat. Namun, dia akhirnya bisa melihat penampilan orang di depannya. Kamu. Setelah dicuci oleh air untuk waktu yang lama, riasan tebal di wajahnya sudah lama hilang. Penampilannya saat ini jauh lebih indah daripada saat dia tidak memakai makeup. Itu dia.
Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya. Pulanglah ke rumah jika kau sadar. Kamu seorang gadis. Kamu harus minum lebih sedikit. Setelah dia mengatakan ini, Tang Wulin berbalik dan pergi. Dia tidak punya kewajiban untuk mengawasinya sejak awal. Apa yang dia lakukan barusan adalah apa yang memaksa dia untuk melakukannya. Dia tidak pernah berpikir ada hubungannya dengan Shen Xing. Berhenti di sana. Shen Xing tiba-tiba berteriak dengan suara femininnya. Namun, Tang Wulin tidak punya niat untuk menghiburnya. Dia terus pergi. Jejak amarah melintas di mata Shen Xing. Dia dengan cepat bergerak dan lingkaran cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Secara mengesankan, dia memiliki 5 cincin jiwa sekarang. Gerakannya sangat cepat. Dengan satu gerakan cepat, dia telah menghalangi jalan Tang Wulin. Ada lagi. Tang Wulin menatapnya dengan mata tenang. Shen Xing terengah-engah. Namun, alkohol dan dingin di tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah aliran kekuatan jiwanya. Kamu siapa? Kenapa aku merasakan aura yang familiar padamu? Saya tidak mengenali Anda. Shen Xing tumbuh dalam keluarga militer. Sekarang sebagai seorang jenius yang luar biasa di ketentaraan. Dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika dia sadar. Pria paruh baya yang tampak biasa-biasa saja yang belum pernah dia temui sebelumnya memberinya rasa keakraban yang sulit untuk dijelaskan. Juga, indera keenamnya juga tajam. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak membiarkan orang ini pergi. Mata gelap Tang Wulin yang sangat cocok untuk pria paruh-baya tiba-tiba menjadi cerah. Terkadang itu bukan hal yang baik untuk tidak tahu banyak. Dia mengangkat tangan saat mengatakan ini dan melanjutkan untuk memukul Shen Xing. Shen Xing tertegun dan ingin secara naluriah menghindarinya. Dia berpikir bahwa akan lebih baik baginya untuk menangkap orang di hadapannya dengan basis kultivasi Raja Roh 5 cincinnya. Namun, ketika dia ingin memblokirnya, dia takut menyadari bahwa pukulan lawannya yang tampaknya biasa tidak dapat dihindarkan tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia hanya bisa memandang tanpa daya ketika pukulan itu mencapai dahinya. Visinya menjadi gelap dan dia jatuh di pantatnya. Ketakutan. Namun, pikiran Shen Xing menjadi sangat jernih pada saat itu. Aura yang akrab, suara yang akrab, dan sepasang mata yang akrab yang pada akhirnya mencerahkan. Itu dia, itu dia, itu dia. Dia mati-matian berteriak dalam hatinya. Namun, dia bahkan tidak dapat membuat satu suara pun. Kegelapan di depan matanya telah bertahan selama belasan detik sebelum dia mendapatkan kembali penglihatannya. Ketika dia bisa melihat semuanya sebelum dia lagi, Tang Wulin tidak terlihat. Dia datang, dia di kota Mingdu. Pikiran ini melonjak seperti air mancur di hatinya. Sejak dia meninggalkan Korps Angkatan Laut Utara dan kembali ke kota Mingdu, mimpi buruk di benak Shen Xing telah muncul kembali. Awalnya masih pingsan, tapi lambat laun menjadi jelas. Dia seharusnya membenci orang yang pernah memerasnya. Namun, dia tidak tahu mengapa. Tetapi karena suatu alasan, dia tidak bisa mengumpulkan api amarah di hatinya. Lebih penting lagi, emosi yang sulit untuk digambarkan muncul di hatinya. Orang yang sama akan muncul dalam mimpinya setiap hari. Kesan yang ditinggalkan orang ini dalam benaknya tak terbayangkan. Dalam keadaan seperti itu, Shen Xing memiliki kasus insomnia yang serius. Sangat buruk sehingga dia tidak bisa tidur tanpa bantuan alkohol. Bab 1140, Anggota Parlemen Moulan. Saat itulah dia mulai mengalami masalah dengan penggunaan alkohol. Namun, dia tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi dalam keadaan seperti itu. Dia di kota Mingdu. Dia di kota Mingdu. Meskipun kota Mingdu besar, setidaknya dia tidak akan melihat seluruh benua Douluo seperti jarum di tumpukan jerami. Selain itu, status keluarga Shen di kota Mingdu telah memberinya banyak sumber daya untuk mencari orang ini. Dia harus menemukannya terlepas dari biaya. Ketika dia memikirkan hal ini, Shen Xing merasakan kegembiraan untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Dia harus menangkap orang itu dan membuatnya berlutut di depannya untuk memohon pengampunan. Kemudian, adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dia belum mengetahuinya. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin ia lakukan adalah menangkap orang yang penuh kebencian ini. Shen Xing menyisir rambut basahnya yang panjang.
Tatapannya menjadi ditentukan belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Tang Wulin, perjumpaan dengan Shen Xing hanyalah sedikit pembukaan. Dia kembali ke hotel dan pergi ke kamarnya untuk memulai meditasi. Waktu kultivasi setiap hari adalah yang terbaik untuknya. Perasaan peningkatan tiba-tiba setiap kali ia berkultivasi bukan satu-satunya alasan ia merasakan hal ini. Lebih penting lagi, dia dapat melemaskan semangatnya hingga batas tertinggi dan lebih merasakan segala sesuatu di dunia luar selama proses kultivasinya. Penempaannya hari ini telah memberinya banyak sensasi baru. Pemahamannya tentang ranah spirit domain semakin dalam. Spirit domain realm hampir menjadi batas bagi para master jiwa. Tidak ada yang yakin dengan apa yang terjadi setelahnya. Semua orang hanya tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melangkah lebih jauh dari spirit domain realm. Bahkan Douluo Limit pun tidak bisa melakukan itu. Seseorang mungkin harus menjadi dewa untuk mencapai asal ilahi. Dia tidak mengatakan apapun sepanjang malam. Dini hari, Tang Wulin memberikan kartu tabungannya kepada Long Yuxue untuknya membeli beberapa keperluan untuk semua orang. Dengan rekan kapten seperti dia benar-benar bisa merasa nyaman. Tang Wulin sudah memiliki beberapa rencana tentang langkah masa depan mereka. Setelah menghubungi Mo Lan di kota Mingdu, dia akan membawa yang lain dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Pertama-tama mereka akan pergi ke suatu tempat dekat lokasi bekas kota Shrek, termasuk kota Heaven Down. Daerah sekitar kota Shrek tanpa ragu adalah wilayah yang paling dipengaruhi oleh Akademi Shrek. Akan lebih bermanfaat bagi mereka untuk menemukan pendukung Akademi Shrek di sana. Tang Wulin selesai sarapan dan pergi ke kafe tempat dia setuju untuk bertemu Mo Lan. Dia tidak langsung masuk ke dalam kafe, tetapi dia malah berjalan di luar. Dia tidak merias wajah hari ini tetapi dengan sengaja memakai topi. Pinggiran topi yang lebar menutupi wajahnya. Dia hanya mengamati sekeliling saat dia menyelidiki dengan kekuatan rohaninya. Dia tidak merasakan kesalahan. Dia kemudian berdiri diam di sudut jalan. Dia diam-diam menunggu waktu pengangkatan mereka. Perhatian adalah induk keselamatan. Inilah yang diajarkan setan-setan tua kepadanya. Kehilangan kewaspadaan setiap saat bisa merenggut nyawanya. Tang Wulin tahu bahwa ia memikul tanggung jawab yang berat. Satu-satunya orang yang bisa dia andalkan saat ini adalah dirinya sendiri. Karenanya dia berada dalam kondisi kewaspadaan abadi. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan memilih tindakan yang paling aman saat ini. Tuan, apakah Anda mau rokok? Seorang pedagang melewati Tang Wulin dengan kereta barang. Tang Wulin meliriknya dan melambaikan tangannya. Pedagang itu melanjutkan perjalanannya. Tang Wulin melihat bayangan yang dikenalnya di kejauhan. Tubuhnya masih lembut dan anggun. Dia mengenakan setelan profesional hitam dan tampak rapi dan penuh pengalaman. Namun, pada wajahnya yang sebelumnya lembut dan cantik, Tang Wulin melihat kesulitan hidup. Dia sepertinya telah berusia 1 dekade hanya dalam beberapa tahun. Tidak jauh di belakangnya, seorang gadis muda mengikuti. Gadis muda itu memiliki tubuh yang ramping dan berada di sisi kurus. Tingginya sekitar 170 cm dan mengenakan pakaian olahraga putih sederhana. Yang aneh adalah rambutnya juga putih. Hanya matanya yang biru. Dia tampak sangat aneh. Tang Wulin bahkan bisa merasakan ancaman yang datang darinya. Jelas bahwa gadis muda ini yang terlihat berusia tidak lebih dari 20 tahun adalah seorang ahli. Dia adalah ahli yang luar biasa pada saat itu. Kedua wanita itu memasuki kafe. Setelah melihat sekelilingnya, Tang Wulin juga berjalan ke arahnya. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Mo Lan sudah duduk di tempat yang dijanjikan. Gadis muda yang mengikutinya duduk di meja sebelah. Pelayan itu mengatakan sesuatu kepada Mo Lan. Tang Wulin mengendalikan emosinya yang bersemangat sebelum dia berjalan menuju Mo Lan. Dia duduk di seberangnya. Tubuh Mo Lan bergetar ketika dia melihatnya. Ketika Tang Wulin melepas topinya dan mengungkapkan penampilan aslinya, suara pelayan di sampingnya sepertinya telah terputus. Sebuah film air mata muncul di sepasang mata yang indah yang tampak seperti telah ada untuk selamanya. Gadis berambut putih memandang Tang Wulin dengan bingung. Namun, pantatnya yang lezat telah meninggalkan kursinya. Dia seperti macan tutul betina yang menyimpan energinya dalam persiapan untuk menerkamnya.
Kakak, Tang Wulin memanggil dengan lembut. Air mata Molan tidak bisa dihentikan. Mereka langsung menyembur keluar saat dia meraih tangan Tang Wulin. Adik kecil. Adik kecil, dia terisak terlalu pahit untuk berbicara. Pelayan itu rajin. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia dengan cepat meninggalkan mereka sendirian. Tang Wulin dan Molan mengunci mata. Air mata Molan tidak bisa dihentikan. Tidak peduli seberapa kuat dia. Tidak peduli berapa kali dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus kuat. Ketika dia melihat Tang Wulin lagi, gerbang hatinya tidak bisa membantu tetapi dibuka. Dia menangis terseduh-seduh di depan adik lelakinya yang pernah menyelamatkan hidupnya. Tang Wulin meraih tangannya. Jutaan kata tidak cukup untuk menyampaikan apa yang telah mereka alami. Molan telah kehilangan keluarganya. Untuk Tang Wulin, itu sama. Ketika gadis berambut putih melihat Molan menangis sedih, dia pertama kali terkejut tetapi dia dengan cepat mengerutkan kening dan berjalan mendekatinya dan memberinya beberapa tisu. Molan menerima tisu dan menyeka air matanya. Dia berusaha sangat keras untuk menenangkan emosinya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa bertemu denganmu lagi dalam hidup ini. Pernyataan sederhana darinya mengandung kepahitan yang tak ada habisnya. Tang Wulin tidak mengeluarkan suara. Dia hanya memegang tangannya dengan erat. Baru sekarang Molan bisa melihatnya dengan baik. Dibandingkan dengan sebelumnya, Tang Wulin saat ini jauh lebih tinggi dan lebih tampan. Dengan tubuhnya yang tinggi dan lurus, dia sudah memiliki penampilan sebagai orang dewasa. Namun, yang menyedihkan Molan adalah bahwa kemantapan yang mengalir keluar dari Tang Wulin adalah sesuatu yang melampaui usianya. Ketika dia memikirkan hal-hal yang mungkin dia alami, tidak ada keraguan bahwa rasa sakit yang dideritanya tidak kalah dengan miliknya. Sebagai putri administrator kota Dou Langit, dia selalu mengawasi Tang Wulin, yang adalah seorang siswa Akademi Shrek. Dia telah hilang di Star Luo Kontinen selama 3 tahun dan masih dengan cepat menjadi Kapten Shrek Seven Monster saat ini. Molan tahu semua informasi ini yang sulit diketahui oleh orang luar. Mereka telah berpisah selama sekitar 5 tahun sekarang. Tang Wulin telah tumbuh dewasa. Dia telah kehilangan energi yang dia miliki saat itu. Tetapi sebagai gantinya kemantapan ini, berapa banyak kesulitan yang harus dia tanggung untuk menjadi seperti ini. Saya pikir Anda sudah, mata Molan menangis lagi. Tang Wulin berkata, aku masih hidup, kakak. Jangan khawatir. Aku baik-baik, Molan terus mengangguk. Tetapi dia tidak bisa menghentikan air matanya yang meluap lagi. Tang Wulin dengan lembut menjabat tangannya. Saudari, karena kita berdua hidup, orang-orang harus membayar. Kita harus melakukan ini untuk kita dan seluruh umat manusia. Ketika dia mendengar kata-kata ini, air mata di mata Molan sepertinya langsung menguap. Kebencian yang mendalam dan mendalam menyembur keluar dari matanya. Dia bahkan tidak menyadari dirinya sedang menggali paku ke telapak Tang Wulin. Ya, mereka harus membayar. Ini bukan tempat untuk berbicara. Adik laki-laki, ikut aku. Saat dia mengatakan ini, Molan menarik Tang Wulin saat mereka pergi. Bersambung.